Dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sangat mengucap syukur sebab Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk belajar firman-Mu, untuk kami boleh menggali kembali. Kenapa kehidupan kami menjadi sangat kering? Kami tidak mengalami Tuhan sementara Engkau sudah sediakan banyak hal untuk kami. Kami mau belajar sungguh-sungguh Tuhan. Semua pegang dadanya. Semua pegang dadanya. Semua pegang dadanya. Hari ini Tuhan, hati kami yang masih keras ini, hancurkan. Hati kami yang masih pahit ini Tuhan, sembuhkan. Hati kami yang masih penuh dengan duri-duri ini Tuhan, cabuti duri-duri ini Tuhan. Sehingga kami memberikan tanah hati yang subur. Sehingga setiap benih firman yang kami dengar akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat, dan mengubah hati kami. Ampuni kekerasan hati kami, Tuhan. Ampuni kemarahan kami. Ampuni kami bahkan tidak sanggup untuk tersenyum. Ampuni bahkan kami tidak sanggup untuk berharap. Oleh karena kepahitan yang kami alami. Hari ini, Tuhan, kami mau mendengar berita gembira, berita sukacita dari surga, supaya apa yang kami dengar ini mengubah hidup kami. Ajari setiap kami, Roh Kudus jamah setiap kami. Dan hari ini ada open heaven atas tempat ini, surga terbuka. Kami mengikat setiap kuasa kegelapan yang ada di tempat ini, yang membuat kami sulit untuk mendengar firman. Hari ini kami hardik di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerjalah, para malaikat Tuhan menjagai kami di tempat ini, dan juga sinyal terhubung dengan sangat baik terjadilah di dalam nama Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom. Kalian kenapa Halo, wajahnya cemberut semua? Aduh, kenapa sih? Ya, kau mesti sukacita ya, karena Tuhan itu berfirman begini, bergembiralah di dalam Tuhan, maka Dia Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang menjadi keinginan hatimu. Itu di Mazmur 37 ayat 4. Lah kalau kalian cemberut, cemberut itu wajah muka itu berasal dari hati, ya. Saya bisa ngelihat hatimu dari wajahmu. Ayo, sukacita ya, sukacita. Masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Apa yang menyebabkan engkau hari-hari ini tidak mengalami kebaikan Tuhan, tidak mengalami pertolongan Tuhan karena engkau masih terus berkeras dengan kemarahanmu, engkau berkeras dengan sakit hatimu, engkau berkeras dengan ketidakpercayaanmu, sehingga engkau tidak mengalami yang namanya pertolongan dari surga. Jadi perhatikan, Tuhan sangat berurusan dengan hatimu. Ya, pengen ngalami surga? Pengen ngalami mujizat? Jagai hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa itu kehidupan? Semua aspek di dalam hidupmu, kehidupan keluargamu, kehidupan ekonomimu, kehidupan kesehatanmu, kehidupan pekerjaanmu sehari-harimu. Kalau itu hatimu bersih, akan terpancar kehidupan dalam seluruh aspek hidupmu. Itu hidup. Hidup artinya apa? Ada progres, enggak gitu-gitu aja, enggak mandek. Ya, oke, semangat ya, hari ini kita belajar ya. Kalau semangat, kasih saya senyum yang paling manis.
Itu dong. Ya, mau menghadap Tuhan harus dengan muka yang cantik, yang ceria, ya, yang gembira, supaya Tuhan juga disenangkan dengan apa yang kita punya, ya. Oke, hari ini kita belajar sangat penting, jadi perhatikan baik-baik ya. Tidak mengalami Tuhan karena imannya kerdil. Apa? Tidak mengalami Tuhan karena imannya kerdil. Kerdil itu apa? Ukuran yang sangat kecil, ya, kecil. Jadi dia tidak bertumbuh, kerdil. Nah, ukuran iman yang paling kecil di kerajaan surga sebesar, nah, sebesar biji sesawi. Tapi orang yang imannya kerdil sebesar biji sesawi pun tidak ada. Jadi nggak ada iman, nggak ada iman, imannya mati, imannya kosong, itu namanya imannya ya kerdil, tidak ada iman. Itulah kenapa banyak anak Tuhan tidak mengalami surga, tidak mengalami Tuhan, tidak mengalami semua yang Tuhan sudah sediakan. Nah, kehidupan kita di dunia ini, baik atau tidaknya, ditentukan oleh kondisi iman. Ya, kalian belum sadar ini ya. Tapi karena saya ini belajar firman sungguh-sungguh, saya mendapatkan kesimpulan begini. Baik atau tidaknya kehidupanmu tergantung dari iman yang ada di dalam dirimu. Kalau engkau tidak memperhatikan pertumbuhan imanmu, kehidupanmu akan hancur. Ya, iman diperoleh dari apa? Iman diperoleh dari apa? Pendengaran akan firman. Nah, banyak orang ini begini nih, ibadah, 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 setiap hari ibadah di dalam gereja, setiap hari dengar firman, tetapi mengabaikan firman. Ya kan? Apa yang kau dengar setelah ibadah, keluar dari ruang gereja, engkau sudah lupa dengan apa yang disampaikan. Betul nggak? Seringnya kan terjadi begitu kan? Itulah makanya orang itu tidak mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Nah, orang yang tidak mengalami pertumbuhan iman mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Saya ada hari ini bisa menyampaikan firman kepada banyak orang oleh karena keputusan saya beberapa tahun yang lalu ketika saya mendengar firman, saya tangkap. Saya dengar firman, saya renungkan. Saya dengar firman, saya kerjakan. Jadi tidak hanya dengar untuk dilupakan. Dengar, ucapkan, masukkan dalam pikiran, lakukan, renungkan, dengar lagi, renungkan, dengar lagi, renungkan, lakukan. Maka kehidupan saya hari ini adalah dampak dari setiap firman yang saya percayai. Kehidupan keluarga baik, suami baik, anak-anak bekerja dengan baik, pandai, cerdas dari kecil ya. Dari kecil saya punya iman seperti Daniel 1 ayat 20 bahwa Daniel itu kedapatan 10 kali lebih cerdas daripada teman-temannya. Dengerin, ini ibu-ibu semuanya kan pasti ada punya anak ya. Atau kalau kalian yang belum punya anak, perhatikan atau kalau nanti kalian punya anak. Setiap hari jangan kau omeli dengan perkataan-perkataan negatif. Dengerin. Wah, ngantuk sekali ya, Bu. Ngantuk sekali ya.
menguapnya sampai wah panjang dan lebar. Ini perhatikan nih, dari sini aja sudah ketahuan ya. You mau respon firman atau tidak ya, udah ketahuan ini ya. Engkau meresponnya dengan ngantuk, dengan tidak memperhatikan, itu hidupmu nanti 10 tahun ke depan nggak akan terjadi apa-apa. Nggak ada progres apa-apa. Dan itu adalah kehidupan yang sangat rugi. Sementara Yesus sudah bayar lunas hidupmu. Yesus sudah bayar sampai mati atas hidupmu. Dia bayar mahal loh. Hidupmu itu mahal loh. Hidupmu itu seharga darah Yesus loh. Kalau engkau nggak respon dan tidak menghargai apa yang sudah surga kerjakan atas hidupmu, engkau nggak akan ngalami apa-apa 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, engkau masih gitu-gitu aja. Nah, saya harap apa yang saya sampaikan hari ini sungguh-sungguh dipelajari ya. Oke, saya ulang. Tadi saya berkata, saya punya 3 orang putri, ya. Setiap hari saya mengucapkan waktu mereka masih kecil, pandai, kamu pandai, cerdas, 10 kali lebih pandai daripada teman-teman. Walaupun dia masih di dalam kandungan saya mengucapkan itu. Dan apa yang saya ucapkan sesuai dengan firman terjadi. Anak-anak pandai, cerdas, tidak pernah susah ketika sekolah, semuanya lancar, mendapatkan sekolah yang favorit, bahkan sampai perguruan tinggi tidak ada yang susah, bahkan ada yang dapat beasiswa. Sebab apa? Saya tidak campur iman saya dengan perkataan negatif. Coba perhatikan, ada begitu banyak ibu-ibu karena kau merasa capek, udah bangun pagi-pagi, anaknya dibangunin susah, ya toh? Terus yang keluar dari mulutmu omelan dan perkataan negatif, betul kan? Waktu karena engkau apa? Merasa engkau tuh, wah udah capek-capek bangun pagi, udah nyiapin sarapan yang dibangunin, enggak bangun-bangun, ini contoh ya. Enggak bangun-bangun, terus kemudian kau mulai emosi. Apalagi malamnya habis bertengkar dengan suamimu. Wah, tambah itu ya kan? Anak-anakmu yang jadi bemper, anak-anakmu yang jadi pelampiasan kemarahanmu. Betul? Sehingga engkau mengucapkan perkataan-perkataan negatif atas anakmu. Itu perkataanmu sedang menciptakan masa depan atas anak-anakmu. Oh, dasar bego, dasar anak nggak tahu diri, dasar anak. Nah, pokoknya kata-kata negatif yang saya nggak bisa mengucapkan karena saya nggak pernah mengucapkan itu, ya. Tapi saya banyak mendengar makian dan omelan seorang ibu di pagi hari ketika sudah waktunya untuk sekolah, tapi mereka belum siap. Engkau mulai emosi, mulai mengeluarkan perkataan-perkataan negatif. Itu sesungguhnya engkau sedang menciptakan masa depan yang buruk atas anak-anakmu. Jadi mulai hari ini, perhatikan perkataanmu. Karena perkataanmu itu mengandung kuasa. Kalau engkau mengatakan hal-hal yang negatif, engkau mengatakan hal-hal yang merusak, yang kau katakan itu akan dipegang iblis dan dikerjakan oleh iblis. Tetapi ketika engkau mengatakan firman, yang kau katakan itu dikerjakan oleh para malaikat Tuhan. Sebab malaikat bekerja oleh karena ada firman. Paham sampai di sini? Paham ya? Bertobat ya? Bertobat ya? Yang masih suka berkata-kata negatif, ya dari gereja tersenyum, huli-huli, kudus-kudus, begitu sampai di luar gereja, engkau memaki temanmu, engkau berkata-kata yang buruk kepada teman-temanmu, yaitu namanya engkau tidak ada iman. Karena perkataan negatif itu bukan iman, yaitu iman yang negatif. Oke. Nah, bahasa utama di dalam kerajaan Allah adalah iman. Bahasa utama di dalam kerajaan Allah adalah iman. Maksudnya bagaimana?
Contoh begini, kalian yang ada di Manokwari, kalian punya bahasa daerah ya. Bahasa daerahmu tuh apa itu nggak tahu saya. Bahasa bahasa Jayapura ya, bahasa orang di Papua sana. Kami yang ada di Jawa, kami punya bahasa yang nama bahasa Jawa. Misalnya saya ngomong begini, wis toh, kowe mulih wae hatimu sing tenang. Habis bubar makan, kamu nanti eh, pergi lungo neng rumah sakit, pergi kepada dokter, ya saya campur-campur dengan bahasa Indonesia ya. Lungo neng dokter supaya kesehatanmu diperiksa karo dokter gitu ya. Itu bahasa Jawa. Atau misalnya aku wetengku loro, mungkin aku iki ngeleh. Nah, itu bahasa Jawa. Kalian kan nggak tahu. Betul nggak? Tahu nggak itu bahasa itu? Itu bahasa Jawa. Nah, sementara kalau kalian ngomong dengan bahasamu, dengan bahasa Jayapura sana, dengan bahasa Papua, saya yang di Jawa itu nggak ngerti, kecuali saya tinggal di sana beberapa bulan mempelajari. Betul ya? Nah, banyak orang itu menjadi stres, frustasi, karena nggak paham bahasa yang dipakai di surga. Bahasa surga, bahasa utamanya di dalam kerajaan Allah adalah iman. Bahasa utamanya apa? Iman. Kalau kalian tidak punya iman, kalian tidak bisa mengakses semua yang ada di kerajaan surga. Karena bahasa utama di kerajaan surga adalah iman. Nah, pelan-pelan, serap dulu. Serap dulu, ya. Nah, dua orang yang berbicara dengan bahasa yang berbeda tentu akan membuat frustasi, betul ya? Saya pakai bahasa Jawa, kalian pakai bahasa Papua, nggak ngerti lah. Harus memakai bahasa yang dimengerti universal di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Demikian pula dengan kerajaan surga. Kalau kita nggak ngerti cara bercakap-cakap, cara mengakses kerajaan surga, semua yang ada di kerajaan surga, kau menjadi frustasi. Nggak ngalami yang namanya kesembuhan. Katanya Yesus menyembuhkan, mana kok aku kerasukan? Gitu. Katanya Yesus membuat mujizat, mana kok aku dompetku kering terus? Aku nggak punya uang, bahkan aku makan aja susah. Ya kan? Katanya Tuhan itu memulihkan mana? Mana? Kan gitu kan? Nah, itulah karena mereka tidak paham bahasa utama di dalam kerajaan surga adalah iman. Pelan-pelan ya. Nah, sekarang buka di Roma 1 ayat 16 sampai 17. Kalian masih ingat ya, iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung? Betul ya? Ya, betul ya. Kalau imannya kerdil berarti nggak ada sebesar biji sesawi loh. Itulah kenapa orang tidak bisa mengalami surga. Oke? Tidak bisa mengalami yang namanya mujizat karena imannya kerdil. Sekarang coba dibaca di Roma 1 ayat 16 dan 17. Saya bacakan ya, 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ini artinya begini, dibilang bahwa Injil itu kekuatan Allah. Kalau Injil itu kekuatan Allah, kenapa engkau tidak pernah memperhatikan Injil? Kenapa engkau tidak pernah memperhatikan perkataan-perkataan Yesus? Engkau lebih memperhatikan apa kata orang, apa kata dunia. Engkau tidak pernah memperhatikan apa perkataan Yesus. Sementara Injil itu kekuatan Allah.
Bertobat ya. Sekarang ya, kau memahami ini. Wow, Injil itu kekuatan Allah. Berarti supaya aku kuat seperti Allah yang dahsyat itu, aku harus mulai belajar Injil. Ya, karena Injil itu, kenapa Injil itu kekuatan Allah? Karena Injil itu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalau engkau nggak punya percaya di dalam Yesus, tidak punya percaya di dalam Injil, ya, ya sudah, hidupmu adalah hidup yang tidak terkoneksi dengan Tuhan. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin pada iman seperti ada tertulis. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau nggak ada iman, nggak ada hidup. Lupu saya masih hidup, tumbuh subur, gemuk, sehat. Ya, fisikmu memang hidup, tetapi rohmu sudah mati. Itu yang disebut dengan kerohanian yang mati. Nah, kerohanian yang mati dampaknya adalah kehidupan dalam segala aspek mati. Itu seperti gini, ikan diambil dari air, dia pasti mati. Pohon dicabut dari tanah, dia pasti mati. Engkau, hidupmu, kalau kecabut dari Tuhan, dari keberadaan Tuhan yang ada di dalam firman-Nya, engkau pasti mati. Saya perhatikan sungguh-sungguh imanmu. Karena keberadaan imanmu, level imanmu, pertumbuhan imanmu akan mempengaruhi seluruh aspek di dalam kehidupan. Di sini paham ya? Yuk kita lihat di Yakobus 2 17. Yakobus 2 14 dulu ya. Saya nggak akan baca semuanya. Tapi ini Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 26 itu judulnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi imannya mati. Kalau saya tadi kasih judul imannya kerdil. Sama saja, iman kerdil, iman mati itu sama saja. Karena iman kerdil artinya besar imannya di bawah biji sesawi. Ya kan? Yang bisa membuat mujizat sebesar apa? Biji sesawi toh. Tapi kalau kerdil sebesar biji sesawi pun nggak ada. Artinya dia nggak punya iman atau imannya kerdil. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Garis bawahi atau bikin lingkaran di ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya. Jadi iman, kamu punya iman, kamu percaya, kamu aku udah tahu itu. Pokoknya kalau di gereja itu cuma diajari firman. Ya, tapi kau tidak lakukan firman, enggak renung-renungkan firman, maka sebetulnya engkau tidak memiliki iman. Ayat 17, lingkari ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kamu ngomong iman tapi tidak melakukan, ya berarti imanmu mati. Ayat 20. Lingkari ayat 20. Hei manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya, ada iman yang mati, ada iman yang kosong. Nah, sekarang perhatikan ayat 26. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saya ulang.
Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Empat ayat ini saja sudah menjadi bukti betapa pentingnya iman. Ya, tapi banyak orang tidak memperhatikan imannya. Betul nggak? Pikirannya hal-hal duniawi saja. Bagaimana hari ini aku bisa makan? Bagaimana hari ini aku punya duit? Bagaimana dengan suamiku? Bagaimana dengan anak-anakku? Bagaimana? You nggak pernah memikirkan dan tidak pernah belajar tentang iman. Padahal kalau engkau belajar iman, kehidupanmu akan mengalami progres, mengalami kehidupan seperti yang Tuhan sudah tawarkan. Hidup dalam segala aspek. Nah, hari ini pelajari sungguh-sungguh tentang iman. Oke? Nah, ada iman yang dituntut sama Tuhan adalah iman yang sempurna. Ayat 22, masih di Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, hidupmu nggak bisa gitu-gitu aja. Tuhan menuntut banyak hal atas hidupmu. Kenapa Tuhan tuntut saya? Loh, kau sudah ditebus loh. Hidupmu itu sudah dibeli lunas oleh Tuhan Yesus. You mesti lakukan sesuatu untuk Tuhan, toh? Apa yang Tuhan mau? Ada iman di dalam hidupmu. Imanmu tidak hanya iman yang menyelamatkan. Apa itu iman yang menyelamatkan? Percaya sama Yesus, mati masuk surga. Betul kan? Itu iman yang menyelamatkan. Lah sementara sejak kamu terima Yesus, engkau masih dikasih umur 70, 80, 90. Nah, selama hidupmu 70, 80, 90 itu, kalau engkau tidak mengerjakan iman dan engkau tidak punya iman yang tumbuh, engkau imannya mati, engkau imannya kerdil, engkau hidup seperti apa? Tubuh tanpa roh. Mati. Sampai di sini paham? Saya serius loh nih ngajari kalian. Saya serius ngajari kalian. Ada waktunya nanti, engkau akan berhadapan face to face dengan Tuhan. Dan engkau harus bertanggungjawabkan seluruh hidupmu di hadapan Tuhan. You sendiri, tanpa mentor, tanpa hamba Tuhan, tanpa suamimu, tanpa anak-anakmu. You sendiri, saya sendiri, dengan Bapa di surga, dengan Tuhan. Dan dia kasih file kehidupan, kasih file kehidupan saya. Kamu usia segini, kamu melakukan ini. Kamu tidak belajar iman. Kamu mengabaikan firman. Kamu tidak ada iman. Yesus berkata, ketika aku datang, adakah didapati iman? Yesus datang, bisa nanti bersama-sama Yesus datang ke dunia, dan segala pemerintahan dunia akan digantikan dengan pemerintahan kerajaan surga. Tapi Yesus juga datang pribadi lepas pribadi. Ketika engkau meninggal, rohmu keluar dari tubuhmu, jiwamu keluar, itu segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menginginkan ada iman di dalam hidupmu. Jangan pernah mengabaikan iman. Hari ini kalau engkau punya waktu 20 tahun, atau kau punya waktu 5 tahun di kurungan di penjara ini, jangan marah, ucapkan syukur. Aduh, terima kasih Tuhan, di tempat ini aku akan belajar tentang iman sungguh-sungguh. Selama ini Tuhan imanku kerdil. Selama ini Tuhan aku nggak punya iman. Selama ini Tuhan ternyata imanku mati, imanku kosong. Karena apa? Aku bisa dengar firman tapi aku tidak pernah melakukannya. Maka aku tuh nggak ada iman. Oh Tuhan, ampunilah saya.
Dan hari ini kalau aku 5 tahun di penjara, aku mau sungguh-sungguh rubah hidupku. Supaya di dalam diriku ini ada iman. Kamu, kalian semuanya adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa saya katakan beruntung? Karena engkau punya waktu banyak sekali tentang belajar bagaimana firman. Orang di luar sana, di luar penjara, mereka sibuk dengan hal-hal duniawi. Kalau tidak ada yang mementori seperti ini. Itu ya. Mereka terlalu sibuk dengan kegiatan hal duniawi sehingga sama hidupnya tidak ada iman. Betapa bersyukurnya kali ya. Oke? Jadi rubah mindsetmu, rubah paradigmamu. Oh, hidupku udah hancur ini di penjara, aku mau ngapain ini? Dengar. Waktu engkau ketemu Tuhan di penjara ini, hidupmu akan mengalami perubahan dahsyat dan ajaib. Bahkan engkau bisa membuka pintu-pintu kerajaan surga. Engkau bisa mengakses kerajaan surga. Engkau ngerti bahasa surga itu adalah iman. Oh, ternyata kenapa sih ya aku nggak ngalami segala kebaikan Tuhan? Ternyata karena aku nggak punya iman. Engkau ngerti hari ini. Sehingga engkau akan punya yang namanya semangat hidup. Oke? Dan percayalah, ada tujuan Tuhan yang ajaib atas hidupmu ketika Tuhan menangkapmu di penjara ini. Adalah engkau sedang dibersihkan, engkau sedang dipotong segala kedaginganmu, segala kenajisanmu, dipotong, dibersihkan, dipotong, dibersihkan. Dengan apa? Dengan firman. Yohanes 15 ayat 3 berkata gini, engkau memang sudah bersih oleh karena firman yang aku sampaikan kepadamu. Jadi firman itu membersihkan. Waktu engkau dengar firman Yohanes 15 ayat 3, engkau memang sudah bersih oleh karena firman yang aku beritahukan kepadamu. Jadi jangan lelah untuk terus baca firman. Jangan bosan untuk terus memperkatakan firman. Karena waktu engkau terus memperkatakan firman, hidupmu sedang dibersihkan. Semua yang mengikatmu, yaitu hal-hal dosa, kenajisan, semua kebebalan, semua hatimu yang keras itu sedang dihancurkan oleh firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kenapa sih? Coba ya, saya mau kalian terus terang dengan saya ya. Coba, saya mau kalian terus terang dengan saya. Waktu hari ini mungkin kemarin ibadah hari Minggu, kan pasti ada ibadah ya, atau hari Sabtu ada ibadah. Kau dengar firman, keluar dari gereja, makian, kemarahan, saling membenci satu dengan yang lainnya. Betul nggak? Ayo jujur. Kamu sesamamu. Kamu nggak bisa yang namanya punya hati yang ikhlas mengampuni. Sementara firman berkata, ampunilah sesamamu. Ya kan? Tapi engkau cepat sakit hati. Engkau cepat baper, bawa perasaan. Engkau cepat tersinggung. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit tersinggung. Dikit-dikit langsung kayak api yang membakar hutan itu loh. Itu namanya engkau sedang tidak mempraktekkan firman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Itu sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Itulah kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak bisa mengakses surga, tidak bisa mengalami kebaikan surga, tidak bisa mengalami kebaikan Bapa. Karena apa? Imannya mati, imannya kosong. Bagaimana supaya imanmu hidup? Ketika engkau dengar firman, engkau lakukan. Dengar firman, lakukan. Dengar firman, kerjakan, praktekkan.
Nah, waktu engkau mempraktekannya, itu akan mengubah hidupmu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Hidupmu akan benar-benar terkoneksi dengan kerajaan surga dan menjadi orang-orang yang diistimewakan dan dibedakan. Mau kehidupan yang seperti itu? Udah capek kan hidupmu seperti itu ya? Capek kan? Rasanya kok isinya cuman kemarahan, rasanya isinya cuman kepedihan, rasanya isinya cuman kegagalan. Di sini tuh isinya cuman masalah saja. Itulah ciri-ciri engkau itu imannya sedang kerdil atau imannya sedang mati. Nah, eh, orang yang terus-menerus seperti itu tidak mempelajari iman, ya tidak tidak memikirkan pertumbuhan iman di dalam dirinya, mempengaruhi kehidupan orang itu tahun demi tahun. Sebelum saya pelayanan, saya masih ingat sekali waktu itu, saya anak-anak masih kecil, sekarang mereka sudah pada bekerja ya, yang bungsu sudah kuliah, yang dua sudah bekerja. Waktu mereka masih kecil, saya antar jemput sekolah, ya, karena jaraknya jauh sehingga saya ada di mobil. Waktu-waktu ketika menunggu mereka keluar dari kelas, ya, itu tidak saya pakai untuk gosip. Saya di dalam mobil, saya di dalam mobil, saya membaca firman, saya memperkatakannya, saya membaca firman, saya memperkatakannya. Pada waktu saya masuk di dalam firman yang di Kisah Para Rasul itu, bayangan Paulus itu menyembuhkan orang-orang yang sakit, ya kan? Saya lagi membaca itu. Saya punya iman yang, wow, aku juga mau seperti itu Tuhan. Itu puluhan tahun yang lalu. Terus tiba-tiba saya memiliki imajinasi. Tuhan, aku akan berjalan di rumah sakit. Tuhan, aku akan berjalan di penjara-penjara dan menyampaikan firman. Tuhan, aku mau seperti Paulus yang berani memberitakan firman. Itu iman saya. Itu beberapa tahun yang lalu. Dan hari ini terjadi. Sampai di sini paham? Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan saya hari ini adalah dampak dari beberapa tahun yang lalu ketika saya terus menerima firman, terus memperhatikan firman, memperkatakan firman, mempercayai setiap firman yang ada. Saya percaya, Tuhan, kalau Engkau pakai Paulus, Engkau juga bisa pakai Ana. Pakailah aku, Tuhan. Waktu itu apakah Bu Ana nggak punya masalah? Oh, tak kasih tahu ya, masalah banyak sekali. Panjang, lebar, dan dalam. Karena apa? Saya berasal dari keluarga yang eh, berantakan ya. Bapak ibu saya waktu itu setiap hari bertengkar. Setiap hari bertengkar. Dan saya itu dari kecil. Jadi setiap hari telinga saya ini sudah biasa. Sudah biasa mendengar pertengkaran. Dan itu melukai hati saya. Coba perhatikan. Orang-orang yang luka, hidupnya hancur. Tapi saya memilih tidak hancur. Saya memilih tidak hancur. Saya memilih percaya kepada setiap firman Tuhan karena saya dididik di dalam firman Tuhan. Untuk apa sih Alkitab ini kalau tidak saya pelajari? Katanya Alkitab ini adalah kunci untuk saya bisa mengalami Tuhan. Aku mau ngalami, aku baca firman, aku ucapkan firman, aku praktekkan firman, aku lakukan firman. Apakah kehidupan Bu Ana waktu pernikahan di awal-awal berantakan? Yes, berantakan. Karena apa? Saya sedang menyelaraskan hidup saya dengan firman, sementara yang lainnya kan belum, ya kan? Kalau kita ini sudah punya iman di dalam Tuhan, suami belum atau anak-anak belum,
itu kita punya yang namanya pergumulan, ya kan? Tapi engkau harus tetap nempel sama firman. Dan ujungnya apa? 1 Petrus 3 terjadi. Tanpa perkataan, seorang istri akan memenangkan suaminya. Itu terjadi. 1 Petrus 3 ayat 1-6. Yuk ibu-ibu, hafalkan itu. Hafalkan itu. Kalau engkau berkata, Bu, suamiku jahatnya minta ampun. Dia suka menempeleng saya. Dia suka memaki-maki saya. Jangan pahit. Lakukan seperti yang Tuhan mau. Coba ini ya ibu-ibu ini ya. Mumpung ini ibu-ibu ya. 1 Petrus 3 ayat 1-6. Sudah ketemu semua? Demikian juga kamu, hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Loh, ini loh, suaminya dimenangkan oleh kelakuan istrinya, padahal suaminya itu hidup tanpa ketaatan pada firman. 1 Petrus 3 ayat 1-6. 1 Petrus 3 ayat 1-6. Lihat ya nih ya. Ada suami yang hidup tanpa ketaatan firman. Tapi kemudian istrinya bisa memenangkan. Itu ayat 1 kan berkata begitu toh. Nah, tapi perhatikan saya nih, perhatikan saya. Ada begitu banyak perempuan-perempuan, istri-istri yang kepahitan karena suaminya, betul nggak? Engkau tidak lakukan firman. Makanya terjadi perceraian. Karena kamu nuntut suamimu baik. Makanya terjadi yang namanya KDRT karena kamu berontak sehingga wah apa terjadi perkelahian. Tapi kalau engkau mau menuruti seperti yang Tuhan sampaikan ini, engkau bisa memenangkan suamimu. Perhatikan ayat 2. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ayat 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ini perhatikan ya, bahwa hal-hal yang lahiriah itu bagi Tuhan itu nggak penting. Tapi bagi ibu-ibu penting toh. Tahu nggak? Kamu lihat tetanggamu dibelikan sama suaminya perhiasan lengkap. Kamu iri. Kamu nuntut suamimu. Terus berantem. Betul kan? Kita kasih tahu ya. Hal-hal demikian itu tidak penting di hadapan Tuhan. Yang penting apa, Bu? Perhatikan ayat 3. Ya, ayat 4. Tapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi di dalam perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Yuk perhatikan, yang berharga di mata Allah itu adalah roh yang lemah lembut dan tentram. Apa itu? Ya udah kamu jangan keras. Lemah lembut itu mudah diajar, mudah diberitahu, mudah diajari. Itu lemah lembut. Dan tentram. Tentram itu apa? Tenang. Sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita tentang rumah tangga pun Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Masalahnya banyak orang tidak mempraktekkan sehingga terjadi yang namanya perceraian di dalam keluarga. Sudah mau 1 jam, mungkin nanti tema ini tentang iman akan saya lanjutkan di bulan depan ya. Karena saya ngelihat kalian kalau dikasih firman banyak-banyak nanti pusing kepalanya. Betul nggak? Yang penting sedikit ini kau praktekkan. Ya. Kalau kamu tidak punya iman,
berarti imanmu kosong, imanmu kerdil, kamu tidak berkenan. Saya tutup dengan Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Kalian baca bareng-bareng. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani, sebentar ya. Ibrani 11 ayat 6. Sudah ketemu semua? Baca bersama-sama 2, 3. Ya, perhatikan saya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya kan? Kok nggak ada iman nggak mungkin berkenan. Kalau nggak ada iman nggak mungkin bisa mengakses surga. Nggak ada iman nggak mungkin ada pemulihan. Nggak ada iman nggak mungkin ada terobosan. Nggak ada iman nggak mungkin ada mujizat gitu loh. Jadi mesti punya iman. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, kenapa banyak orang itu tidak ada iman atau imannya negatif? Itu adalah karena dia takut, dia kecewa, dia marah, dia memiliki emosi negatif. Emosi negatif ini yang menghancurkan iman. Kemarahanmu, kepahitanmu, ketidakpercayaanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu, kebimbanganmu, ragu-ragu. Masa sih? Masa sih? Apa iya? Apa iya Tuhan sanggup? Itu yang membuat imanmu kerdil. Itu yang membuat engkau membatasi Tuhan. Sehingga engkau tidak mengalami apapun kebaikan Tuhan. So mari hari ini kita bertobat sungguh-sungguh, beresi hatimu, beresi hatimu. Engkau yang masih pahit, engkau yang masih marah. Kalau hidupmu pengen dirubah sama Tuhan, engkau harus mempersembahkan hati yang bersih, mempersembahkan hati yang murni, supaya Roh Kudus diam di dalammu. Ketika Roh Kudus diam di dalammu, engkau mengucapkan firman, maka ada Roh Kudus dan firman. Roh Kudus dan firman. Dan firman itu adalah Yesus sendiri. Maka engkau punya akses membuka pintu surga. Maka engkau punya akses untuk membuat mujizat, untuk membuat pemulihan, untuk membuat terobosan di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Hari ini akui di hadapan Tuhan. Akui saja. Tuhan, aku minta ampun. Nggak usah lihat kiri kanan, tutup matamu. Nggak usah lihat kiri kanan, tutup matamu. Ngomong sendiri sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Selama ini aku punya iman yang negatif. Perkataanku selalu negatif. Omonganku selalu menyakitkan. Yang keluar dari mulutku bukan firman, tetapi semua emosi negatif. Perkataan-perkataan negatif. Kemarahanku. Tuhan, karena aku diperlakukan tidak adil, aku marah. Ampuni aku Tuhan. Sementara Engkau berfirman, ampuni mereka, ampuni mereka. Tapi Engkau berkeras dengan kemarahan. Itulah yang membuat hidupmu makin kacau. Anakku, ikuti setiap ketetapan-ketetapanku. Ikuti setiap firmanku. Maka engkau akan mendapatkan damai sejahtera. Engkau akan mendapatkan ketenangan batin. Engkau akan mendapatkan sukacita yang tidak dimiliki oleh dunia. Karena engkau bukan berasal dari dunia, anakku. Ada benih ilahi, yaitu aku sendiri, yaitu firmanku. Yang setiap hari engkau dengarkan, itu adalah benih ilahi.
yang membuat engkau bukan menjadi manusia biasa, tetapi engkau manusia ilahi. Engkau milik kesayanganku, putri-putriku. Engkau milik kesayanganku. Bahkan aku rela mati. Aku rela menyerahkan hidupku. Aku rela menyerahkan nyawaku, yaitu darahku. Supaya engkau bisa menjadi satu dengan aku, putriku. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan Yesus hari ini. Masing-masing ngomong. Ampuni kemarahanku, Tuhan. Ampuni kepahitanku. Ampuni kekerasan hatiku. Ampuni trauma, Tuhan. Aku masih membawa trauma. Artinya aku belum mengampuni masa laluku. Aku belum mengampuni masa-masa kecilku. Aku belum mengampuni orang tuaku. Aku belum mengampuni suamiku. Aku belum mengampuni sesamaku. Tuhan, hari ini aku memutuskan mengampuni mereka. Dan aku mengampuni diriku sendiri. Dan aku mengampuni masa laluku. Aku mengampuni Tuhan. Dan hari ini Roh Kudus tinggallah di dalam aku. Masuklah di dalam aku. Ubahkan aku menjadi ciptaan yang baru. Ubahkan aku menjadi manusia yang baru. Dan mulai hari ini aku akan mempercayai setiap firman. Setiap firman yang aku baca, setiap firman yang aku dengar. Aku akan memeliharanya di dalam hidupku, di dalam hatiku, di dalam batinku. Sehingga itu akan merubah hidupku. 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, hidupku sudah berbeda. Sebab imanku bekerja, imanku bertumbuh, imanku naik levelnya. Makin hari makin sempurna. Dan makin hari aku makin berkenan di hadapanmu. Oleh karena aku punya iman yang hidup. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat hari ini. Ajari kami terus-menerus. Dan kami mau menanggalkan manusia lama kami. Kami mau mengerjakan Efesus 4 ayat 17-32. Kami mau melakukan manusia baru. Menjadi manusia baru. Tanggalkan manusia lama. Dan tinggal menyatu dengan Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini. Meteraikan firman-Mu. Dan biarlah firman ini berakar, bertumbuh, berbuah lebat, dan mengubah hidup kami. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan.